Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Kita masih berbincang soal kedermawanan. Nabi kita SAW adalah orang yang paling dermawan di hari-hari biasa. Dan disebutkan apabila tiba bulan Ramadan, kedermawanan Nabi itu makin meningkat. Masya Allah, luar biasa. Ya. Di hari biasa saja beliau SAW sangat dermawan, pemurah, tidak menyimpan-nyimpan harta yang dimilikinya ketika ada orang yang sangat memerlukan. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas berkata, karena Nabi SAW ajwad an-nas bil khair wa ajwad ma yakunu fi syahri Ramadan. Nabi itu adalah orang yang paling pemurah untuk suatu kebaikan. Jadi kebaikan apa saja yang diharapkan orang darinya, dia tidak akan pernah menahannya. Dan di bulan Ramadan, kebaikannya makin berlipat-lipat. Wa ajwadu ma yakunu fi syahr Ramadan. Jadi ternyata memang kalau dilihat ada juga kaitannya, ya memang Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Sehingga kebaikan seseorang yang dilakukan di bulan Ramadan, termasuk diantaranya sedekah, akan mendapatkan balasan yang berlipat. Jadi afdhalus sedekah, sebaik-baik sedekah adalah sedekah fi Ramadan. Ya, sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Namun harus dibedakan antara sedekah dengan sedekah yang wajib atau zakat. Kalau zakat tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Adalah sebuah kekeliruan ketika orang banyak mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan. Itu adalah sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena zakat dihitung soal tahun. Dari kapan dia memiliki harta itu, atau sejak kapan dia memulai sebuah usaha, kalau dia dalam bentuk usaha, maka setahun berikutnya dia harus mengeluarkan zakat. Mungkin saja usaha itu bukan berawal dari bulan Ramadan. Dan kebanyakan usaha dan bisnis orang tidak diawali pada bulan Ramadan. Lalu, kenapa dia harus mengeluarkan zakat hartanya pada bulan Ramadan? Sedangkan tidak ada hubungan antara zakat harta dengan bulan Ramadan. Zakat yang berhubungan dengan Ramadan itu hanya satu, yaitu zakat fitrah. Nah, beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu sedekah sunnah. Sebaik-baik sedekah ada pada bulan Ramadan. Maka ketika orang bersedekah besar-besaran pada bulan Ramadan, itu adalah sebuah kebijakan yang tepat. Jadi pada bulan Ramadan, sedekah yang paling hebat ya adalah sedekah berupa harta. Ya. Karena memang Jibril berjumpa dengan Nabi setiap malam bulan Ramadan. Sampai Ramadan pun berakhir. Saudara-saudari yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling dikasihani oleh Allah Ta'ala adalah orang yang penyayang. Ya, di dalam hadis dikatakan, innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Yang paling disayang oleh Allah Ta'ala di antara hambanya adalah yang paling penyayang. Artinya, yang paling kasihan, yang paling berempati kepada orang-orang yang lemah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Yang paling disayang oleh Allah di antara hambanya adalah orang paling penyayang. Jadi orang yang berhati keras, orang yang bengis, orang yang penganiaya, ya, apalagi orang zalim, memperlakukan manusia dengan kezaliman, dengan kesombongan, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang menghimpunkan ya antara sedekah dengan siam, puasa. Dengarkan sebuah hadis Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zuhuruha min butuniha." Nanti di surga itu ada kamar-kamar yang
dari dalamnya kelihatan apa yang ada di luar. Ya, kamar, dari dalamnya kelihatan. Ya, sekarang saja sebenarnya ya, beberapa kamar itu kan ada yang sudah tembus pandang karena terbuat dari kaca, apalagi itu di surga. Dan dari luar kelihatan ke dalam. Masya Allah, ini menunjukkan apa? Keindahan, ya, keindahan kamar di dalam surga itu. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, itu diberikan Allah untuk siapa? Nah, dengar, diberikan Allah untuk siapa? Liman ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, liman tayyibal kalam. Orang yang bicaranya bagus, ucapan-ucapannya baik. Wa at'amat ta'am, dan suka memberi makan orang. Kemudian wa adama siyam, memperbanyak puasa. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, orang yang sering ya bangun malam. Artinya bangun malam untuk qiyamul lail. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim. Masya Allah. Jadi ini di sini disebut orang yang suka bersedekah, kan begitu? Artinya tadi apa? Suka memberi makan kan suka bersedekah. Kemudian sering berpuasa. Kemudian sudah menjadi kebiasaannya bangun malam. Kemudian lidahnya mengeluarkan kata-kata yang baik. Ya, tidak memaki, tidak mencerca orang, dan seterusnya. Ya, jadi ini sifat-sifat ini insya Allah akan mengantarkan seseorang masuk ke dalam kamar-kamar di dalam surga yang dari dalam terlihat keluar, yang dari luar terlihat ke dalam. Ya, ketika mendengar hadis ini, apa yang terbayang bagi Anda? Sudah barang tentu orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan berusaha untuk memasukkan dirinya dalam kelompok itu tadi. Perbuatan, kegiatan seperti itu. Harapannya adalah Allah Ta'ala memberikan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi. Ini adalah merupakan kebiasaan para sahabat. Disebutkan Abdullah bin Umar itu ya sering berpuasa, dan tidak berbuka kecuali bersama orang miskin. Masya Allah. Ibnu Umar berbuka bersama orang miskin. Padahal Ibnu Umar, Anda tahu ya, anak khalifah, punya bisnis sendiri. Ya, artinya Ibnu Umar itu punya kekayaan. Tetapi dia kalau udah berbuka bersama orang miskin. Subhanallah. Jadi kemudian disebutkan lagi apabila keluarganya ya melarang ya supaya tidak berbuka bersama orang miskin, umpamanya suatu waktu Ibnu Umar tidak makan malam kalau sudah dia dilarang berbuka bersama orang miskin. Jadi sampai begitunya salafus soleh punya perhatian yang begitu hebat dan serius kepada orang-orang lemah. Sementara di zaman sekarang, orang miskin, orang tidak punya, ya hidup bersama kesusahannya, kemiskinannya. Tidak ada yang mau mendengar dan tidak ada yang mau melihat penderitaannya. Ya, sementara orang di sekitar rumahnya, orang di sekitar dia keluarganya hidup mewah, hidup dalam gedung, hidup dalam apartemen, bersenang-senang, membelanjakan uang kesenangannya. Jadi kehidupan di zaman sekarang sungguhlah jauh dari kehidupan salafus saleh dahulu, para sahabat, at-tabi'in dan atba'ut tabi'in. Semoga kita kembali bisa mencontoh kehidupan generasi awal yang soleh. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.